Nah itu juga kalau diawasi dengan CCTV, semua pompa, rumah pompa dengan CCTV, sehingga ada bisa bukti, ada kejadian apapun, saya yakin Jakarta pasti bebas dari banjir. Nah tinggal rumah bagaimana yang terlalu bawah, yang terlalu padat, sampai jalan raya pun nggak bisa, mobil nggak bisa masuk, terlalu padat, ada genangan. Itu yang kita tawarkan. Anda mau nggak tinggal punya apartemen? Anda kalau punya rumah 100 meter persegi, kami akan berikan Anda apartemen jadi 300 meter persegi. Ya kalau satu unit apartemen 50, Anda dapat 6 unit. Hak milik Anda bisa sewakan, bisa jual. Nah itulah cara-cara mengatasi kepadatan Jakarta sekaligus mengatasi banjir dan macet. Ini saling hubungan ini dua. Coba Jakarta kalau hujan besar, langsung macet di mana-mana. Nah itulah cara untuk diatasi. Saya kira itu pandangan saya sekali lagi. Kalau ada yang punya usulan lebih baik daripada ini, ya silakan Anda terapkan. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi nggak? Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Demikian pendapat saya. Bagaimana pendapat Bapak tentang nonaktivasi IKTP Jakarta bagi warga Jakarta yang berada di luar Jakarta? Dalam hal ini memang saya tidak tahu apakah ini kebijakan secara undang-undang atau kebijakan sepihak oleh Pemda. Nah bagi saya jauh lebih penting adalah domisili rumah kan. Kalau soal KTP selama dia, misalnya contoh, Anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan setahun. Masa Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta? Betapa repotnya Anda mesti mengurus semua bank segala hal hanya gara-gara kamu sempat kerja. Kalau ke Jakarta mau jadi sebuah kota metropolitan megapolitan, tidak mempersoalkan mau KTP manapun. Siapapun boleh datang. Apa kita sudah mengenal KTP nasional? Nah, dari bagaimana caranya? Jauh menurut saya lebih penting buat tiap daerah itu yang memiliki rumah. Misalnya contoh, saya sekarang tinggal di kota Bekasi gitu ya. Kalau saya sudah tidak ada rumah di Jakarta, harus numpang orang, ya saya harus pindah dong ke Bekasi misalnya begitu loh. Tapi kalau saya ada rumah 2, ya nggak bisa misalnya gitu kan. Nah orang harus milih. Bayangin, nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa? Gantinya bagaimana? Jualnya bagaimana? Terus mobil yang saya beli bagaimana? Hanya gara-gara saya kerja di luar kota. Tapi kalau dia sudah tidak ada rumah lagi di Jakarta, dan dia sudah tidak tinggal di Jakarta, bahkan orang tidak punya rumah Jakarta pun, kalau dia masih domisili kerja di Jakarta, selama dia buktikan dia kerja Jakarta, boleh. Apalagi saya mengusulkan tadi, orang yang tidak punya KTP Jakarta pun, selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang kerja di perusahaan di Jakarta, yang berkantor di Jakarta, itu dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah yang dibangun oleh Pemda untuk mengatasi kemacetan tadi kan. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh kalau saya ganti nama jalan, aduh, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah itu yang saya pikir. Nah harusnya megapolitan ini kita terbuka. Siapapun yang boleh mencari makan di Jakarta. Asal tidak membuat kriminalitas atau merugikan Jakarta. Itu lebih penting kalau menurut saya.